Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini kami akan berbincang tentang satu topik yang sangat penting, urgen untuk kita bentuk, dan karena itu perlu untuk kita berikan edukasi kepada pemirsa kita semua. Dan seperti biasanya kita akan mendengarkan perspektif dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulsel, dan saat ini sehari-hari beliau aktif sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Topik yang akan kami bicarakan ini adalah generasi pemungkin. Satu tipologi generasi yang nanti kita akan lihat seperti apa karakteristiknya, bagaimana membentuknya, dan seterusnya. Prof, generasi pemungkin sebagai satu kategori generasi, sebetulnya siapa mereka itu, Prof? Apa itu yang dimaksud dengan generasi pemungkin, Prof? Ya, baik Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, tentu pembicaraan tentang generasi pemungkin ini selalu menarik ya. Pak Ari tadi bertanya tentang siapa sesungguhnya mereka. Dalam banyak referensi yang kita baca, tidak ada penamaan dari sisi generasi orang-orang yang masuk kategori generasi pemungkin. Tetapi kalau kita perhatikan karakteristik yang melekat pada generasi Z, pada generasi Alpha, maka mereka inilah yang bisa kita kategorikan sebagai generasi pemungkin atau enabler generation. Nah, apa itu generasi pemungkin, Pak Ari? Ya, generasi yang memang bisa mengubah sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, orang-orang yang masuk dalam tipologi seperti ini, inilah yang kita sebut dengan generasi pemungkin. Jadi bukan hanya bisa menerima perubahan, tapi menghasilkan perubahan, Prof. Betul. Karena memungkinkan apapun. Betul. Sebagai satu kategori, dan tadi karakteristiknya Prof sudah sebutkan bahwa inilah generasi pemungkin yang dimaksud. Sebetulnya kalau kita relevansikan dengan zaman sekarang, Prof, abad 21, disrupsi terjadi di mana-mana, itu bagaimana relevansinya, Prof, antara pemungkin tadi sebagai generasi dengan perkembangan abad 21, Prof? Baik Pak Ari, jadi sebelum saya jawab di mana titik relevansinya antara generasi pemungkin dengan keterampilan abad ke-21, saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang kita maksudkan generasi pemungkin ini adalah generasi yang tentu dalam konteks yang bagus dalam konteks yang baik, atau dalam konteks bagaimana kita mendudukkan generasi pemungkin ini sebagai salah satu jenis kontributor generasi untuk Indonesia Emas 2045. Nah, untuk coba kita relatekan dengan keterampilan abad ke-21, inilah yang sebenarnya menjadi titik kunci, Pak Ari. Titik kunci dari bagaimana generasi pemungkin ini yang hidup lahir di era abad ke-21 ini. Nah, ada setidaknya 5 atau 6 dalam perspektif saya, generasi pemungkin ini bisa kemudian dia bisa eksis, dia bisa tetap dalam posisi atau dalam koridor, diberi ruang, didorong untuk lahir sebagai generasi pemungkin. Pertama itu, mereka memang adalah orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung itu harus memiliki keterampilan berpikir kritis, critical thinking, Prof. Jadi
anak-anak yang masuk kategori enabler generation itu atau generasi pemungkin ini adalah ya dia harus punya literasi keterampilan berpikir tingkat tinggi sebenarnya. Berpikir tingkat tinggi. Makanya saya sebut di awal tadi yang kita masuk generasi pemungkin yang dalam hal positif Pak Ari ya. Terus yang kedua, dia memiliki keterampilan dalam konteks kreatif. Kreativitasnya tinggi. Jadi selalu mencoba apa yang ada di depannya itu tidak cukup. Ya. Dia selalu ada ruang imajinasi untuk berpikir, ada ruang lain selain yang dia lihat itu. Ya. Sehingga dia kemudian bisa melahirkan kreativitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, keterampilan komunikasi Pak Ari. Jadi salah satu ciri generasi pemungkin itu dia memiliki gaya atau gestur komunikasi yang berterima di semua pihak. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang biasanya kalau dalam konteks dunia bisnis Pak Ari, orang yang masuk kategori generasi pemimpi ini dia tuh hebat dalam negosiasi. Ya. Jadi sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin ketika dia sudah turun gunung, dia sudah masuk dalam wilayah melakukan penetrasi terhadap komunikasi yang mereka masuk arena, selesai itu. Iya, betul. Dia bisa eksekusi di situ. Kemudian yang keempat adalah keterampilan kolaborasi. Jadi salah satu yang melekat pada generasi pemungkin adalah dia punya kemampuan kolaborasi kerjasama yang apik ya. Jadi dia mudah berterima dan mudah juga menerima kelompok atau orang lain. Ya. Dan yang kelima Pak Ari, dia sebenarnya juga problem solver. Ya. Jadi karena dia pemungkin, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tadinya disebut masalah, dia bisa cari solusinya, dia bisa atasi, kemudian lahir solusi yang dianggap tepat ya. Dan yang keenam adalah generasi pemungkin itu adalah generasi yang memang adaptif. Jadi perubahan, perkembangan yang ada dalam kehidupan mereka itu sangat mudah mereka terima, tetapi di saat yang sama dia bisa ketika perubahan itu keluar dari zona dia dengan mudah beradaptasi. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, inilah yang kita sebut dengan generasi pemungkin. Baik, Prof. Nah, itu adalah karakteristik, Prof, ya, dari seorang generasi pemungkin. Dan memang kalau seperti itu sangat relate, Prof, dengan apa yang dibutuhkan di abad 21. Iya. Prof, sekarang bagaimana membentuk generasi dengan karakteristik tadi, Prof? Iya. Jadi, Pak Ari, saya coba masuk pada wilayah dalam konteks pendidikan. Dalam satuan pendidikan. Jadi generasi pemungkin itu yang kita sebut tadi generasi yang tentu generasi kalau dari tipologi generasi yang biasa kita bahas, generasi Z dengan generasi Alpha, mereka di situ. Ya. Nah, bagaimana membentuknya? Maka yang bisa dilakukan pertama itu sebenarnya Pak Ari, mereka ini kan tinggal diinjeksi, tinggal didorong, dibekali, dimodali yang namanya ketekunan dulu. Ya, dia harus tekun karena orang seperti ini kan cenderung tanda petik kalau dia pemungkin selalu berpikir kreatif, selalu mau lebih. Nah, kalau orangnya tidak tekun itu bahaya. Ya, dia bisa jadi orang yang pembosan. Nah, kalau dia sudah tekun, ya dia harus sabar, Pak Ari. Ya, dia harus sabar. Ketika sesuatu yang dianggap mungkin menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, ketika dia ada percobaan, ada tryout, dia lakukan lagi. Nah, butuh kesabaran di sana. Nah, bagaimana caranya dalam dunia pendidikan agar anak-anak kita itu bisa menerima, bisa menjadi orang yang masuk kategori enabler generation ini atau generasi pemungkin? Yang pertama Pak Ari, saya melihat bahwa salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menciptakan, melahirkan sebuah ekosistem pembelajaran
yang benar-benar membiasakan anak-anak kita itu berpikir kritis. Ya. Jadi mohon maaf, sekolah dengan segala fasilitasnya, guru dengan segala kelebihannya, itu harus menyatu dalam sebuah konteks bagaimana ruang-ruang terciptanya pemikiran kritis ini bisa lahir. Ya. Tidak boleh asal mengajar mohon maaf, tidak boleh kemudian tidak ada tantangan di sana. Di sana harus tercipta yang namanya bagaimana anak-anak ini disugesti pikirannya, ditantang pikirannya untuk kemudian mereka memang kritis untuk menerima dan melihat sesuatu itu secara utuh misalnya. Terus yang kedua, Pak Ari, kalau generasi pemungkin ini kita mau lahirkan, maka memang harus ada ruang besar untuk lahirnya yang namanya kolaborasi atau kerjasama. Jadi guru yang ketika menyadari bahwa yang saya ajar ini adalah generasi pemungkin, ketika dosen memahami bahwa yang saya ajar ini adalah generasi pemungkin, maka kasih ruang sebesar-besarnya untuk mereka melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama, mungkin dalam banyak tugas misalnya ada yang sifatnya case atau project yang kemudian mengharuskan dia sadar bahwa ini tidak bisa juga saya melakukan sesuatu tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama dengan teman-teman saya yang lain. Tapi ini ruangnya yang harus besar, Pak Ari. Terus yang ketiga, memang kita harus secara masif bahkan mengakselerasi agar teknologi ini menjadi temannya mereka. Ya, mengakrabkan, Prof. Iya, mengakrabkan mereka. Jadi teknologi yang ada itu benar-benar harus masif, benar-benar harus diakselerasi agar teman-teman kita yang kemudian guru ini, iptek itu sesuatu yang niscaya dalam pembelajarannya. Sehingga ketika dia mengajar, dia mampu memposisikan teknologi itu sebagai tools yang memang bisa mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran itu secara optimal tentu, Pak Ari. Terus yang keempat menurut saya, nah inilah yang pernah kita singgung, Pak Ari, di beberapa kesempatan yang lalu, untuk melahirkan sebuah proses imajinasi, melahirkan sebuah inovasi, melahirkan sebuah kreativitas, maka seorang guru itu harus mampu membaca sesungguhnya kecenderungan otak kanan, otak kiri peserta didik itu di mana. Nah, ketika dia ingin melahirkan generasi pemungkin, maka tidak ada kata lain bagaimana mereka bisa mendorong lebih banyak agar otak kanan mereka itu, otak kanan anak-anak kita itu bisa dimaksimalkan. Atau di sisi lain, kalau mereka sudah punya intellectual quotient, kecerdasan intelektual yang cukup bagus, doronglah juga sebanyak-banyaknya emotional quotient yang tinggi, supaya mereka juga secara sistem, secara ekosistem dalam sebuah sistem sekolah itu memang terpancing untuk lahir dengan generasi pemungkin yang seperti yang kita cerita ini, Pak Ari. Baik, jadi dalam dunia pendidikan memang perlu dibangun satu ekosistem untuk benar-benar membentuk generasi pemungkin yang kita harapkan tadi, Prof. Tentu pemungkin yang tadi Prof pertegas adalah pemungkin dalam arti yang positif. Yang positif, Prof, sebagai penutup, kita seperti biasa memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan tema generasi pemungkin, Prof. Iya, Pak Ari. Generasi pemungkin itu dalam konteks edukasi kita hari ini adalah sebuah keniscayaan, Pak Ari. Bahkan sebenarnya dalam satu titik tarikan nafas untuk melihat Indonesia potretnya 2045, maka generasi pemungkin itu adalah sebuah kebutuhan hari ini dan kebutuhan masa depan. Sehingga kalau tidak diberi ruang yang besar, tidak diberi kesempatan yang besar, maka kita tidak bisa melahirkan generasi yang punya keberanian, punya militansi, punya wawasan yang bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Pak Ari, sebenarnya ini bentuk navigasi.
kita, navigasi negara kita, agar era disrupsi, era yang serba kompleks, perubahan yang begitu cepat, kalau tidak ada talenta-talenta generasi pemungkin yang banyak, maka kita akan mengalami kesulitan. Ya. Nah, sekali lagi, sekaligus edukasi yang ketiga adalah syaratnya harus mereka punya kompetensi literasi digital yang baik. Kompetensi literasi digital yang baik ini adalah sebuah keniscayaan juga. Jadi anak-anak yang masuk kategori enabler generation, generasi pemungkin ini adalah orang-orang yang memang secara kapasitas mereka ini punya literasi digital yang bagus. Sehingga perubahan-perubahan yang mereka pikirkan yang tidak mungkin menjadi mungkin dari dukungan topangan literasi digital yang baik ini, itu mereka bisa capai. Dan yang terakhir Pak Ari, ada yang kita sebut dengan continuous learning, pembelajaran berkelanjutan. Ya. Kita melihat anak-anak tipologi generasi pemungkin ini adalah anak-anak yang memang pembelajar berkelanjutan, tidak berhenti pada satu titik, selalu berubah. Kalau ada perubahan, dia ikuti lagi perubahan itu. Ya. Dan setiap perubahan yang ada, dia mengambil edukasi, dia mengambil pesan, dia mengambil hikmah, katakanlah seperti itu, untuk kemudian dia jadikan sebagai pelajaran memutuskan sesuatu. Yang terakhir, tentu kehadiran generasi pemungkin bagi teman-teman guru, teman-teman pendidik, bagi teman-teman dosen, ini jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa. Anak-anak yang kita hadapi hari ini, coba ibu bapak, kita sebagai guru, sebagai dosen, itu kita bayangkan diri kita 10-20 tahun yang lalu itu benar-benar berbeda dengan mereka. Ya. Sehingga anak-anak yang kalau dalam pandangan dosen, dalam pandangan guru sesuatu yang tidak mungkin, bagi mereka itu bisa mungkin. Dengan komposisi yang kita sebut tadi, seperti apa karakteristiknya, apa yang menjadi challenge buat mereka, mereka terbiasa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita tentu berharap anak-anak yang masuk kategori generasi pemungkin ini, kita pelihara, kita beri ruang yang besar untuk kemudian mereka nyaman, untuk kemudian mereka bisa produktif, Pak Ari, untuk kemudian mereka bisa berkontribusi juga. Karena mereka ini adalah talenta-talenta yang sesungguhnya dibutuhkan negara hari ini. Dalam rangka kita memasuki 2045 generasi emas atau Indonesia emas yang kita idam-idamkan, di mana bangsa kita ini bangsa yang maju, bangsa yang berkualitas, bangsa yang punya daya saing tinggi, ya, bangsa yang tentu akan mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas edukasi, atas perspektif yang diberikan. Demikianlah perbincangan kami tentang generasi pemungkin. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.